Datang di video demo visualisasi data untuk tugas 2 untuk mata kuliah Data Warehouse dan Business Intelligence. Perkenalkan, nama saya Windy Kurniawan dengan NIM 120221301. Di sini saya akan menunjukkan KPI yang telah dibuat. Yang pertama, di sini terdapat goals yaitu meningkatkan penjualan office supplies. Dengan KPI yaitu penjualan office supplies meningkat sebesar 10% pada bulan April tahun 2023 dari bulan sebelumnya. Dan data yang dibutuhkan adalah diperoleh pada table fact sales pada atribut order date, yaitu yang diambil adalah namanya dan sales. Data juga diambil pada table dim product yang kami ambil yaitu dari kolom kategorinya. Dan yang terakhir diambil pada table dim date pada month dan year. Untuk perhitungan, targetnya adalah penjualan office supplies meningkat 10% di bulan April tahun 2023. Dan grafik yang dibutuhkan adalah bullet chart. Untuk grafik bullet chartnya adalah seperti ini. Untuk membuat grafik bullet chart seperti ini, kami membutuhkan pada kolom row, yaitu man-nya, dan pada kolom-kolom, kami membutuhkan penjumlahan dari sales-nya. Dan kami memfilter kategorinya hanya diambil dari office supplies-nya saja, dan pada tahun kami membutuhkan hanya tahun 2023 saja. Dan untuk targetnya kami menggunakan calculation yaitu mengambil dari data sales dan kami kali dengan 1,1. Tapi data sales itu kami jumlahkan dulu baru kami kali dengan 1,1. Dan setelah melakukan pembuatan ballet chartnya itu, aktualnya kami mendapatkan bahwa penjualan office supply tidak meningkat, justru menurun sebesar 2% dari bulan sebelumnya. Dan berdasarkan data di atas dengan ekspektasi peningkatan penjualan office supplies meningkat sebesar 10%, namun kenyataannya terdapat penurunan sebesar 2%. Untuk menanggapi kondisi seperti ini, perusahaan sebaiknya melakukan analisis menyeluruh terhadap penyebab penurunan tersebut. Evaluasi produk berdasarkan kategori dari tabel dim produk dan identifikasi tren pasar yang mungkin memengaruhi permintaan. Selain itu, strategi pemasaran yang dioptimalkan termasuk promosi produk dan diskon dapat diterapkan untuk memikat pelanggan. Dan KPI yang kedua yaitu terdapat goals untuk meningkatkan pendapatan penjualan di semua region. Dengan KPI, tingkat total penjualan pada tiap region meningkat sebesar 10% di tahun 2023. Dan data yang dibutuhkan adalah diperoleh pada table fact sales pada atribut order date. Yang diambil adalah year-nya. Setelah itu ada sales-nya dan region. Dan juga pada table dim location pada kolom region. Terakhir diambil pada table dim date pada kolom year. Untuk perhitungan, pada tiap region penjualan meningkat sebesar 10% setiap tahunnya. Dan grafik yang digunakan adalah bullet chart. Dan grafiknya adalah seperti ini. Ya, seperti ini. Untuk membuat bullet chart seperti ini, susunannya adalah di column kami menaruh sum dari salesnya, pada row kami menaruh year dan region. Dan untuk targetnya kami melakukan calculation juga, namun karena di sini peningkatannya sebesar 10%, maka kami uh, melakukan calculation dengan sum sales dikali dengan 1,1. Dan setelah membuat ballet chart seperti ini, kami mendapatkan aktualnya yaitu ditemukan bahwa penjualan pada tiap region di tahun 2023 tidak meningkat sebesar 10% dan justru menurun dari tahun sebelumnya. Jadi target yang kita tentukan tidak tercapai. Dan berdasarkan data di atas, karena menghadapi penurunan penjualan yang tidak sesuai target di tahun 2023, perusahaan perlu melakukan evaluasi menyeluruh dan menyesuaikan strategi pemasaran serta penjualan. Analisis faktor-faktor penyebab penurunan seperti perubahan tren pasar atau kendala logistik sangat penting. Fokus pada segmentasi pasar, penyesuaian harga, promosi, dan inovasi produk dapat membantu menarik lebih banyak pelanggan. Kolaborasi erat dengan tim penjualan dan pemasaran serta komunikasi terbuka dengan tim regional diperlukan untuk merancang strategi yang tepat. Sekian presentasi demo visualisasi data dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya dengan nama Igu Kurang Krisna Permana dengan NIM 120221301. Di sini saya akan menjelaskan tentang goals chart. Di sini pertama goals kami yaitu
meningkatkan penjualan produk dengan KPI penjualan produk di semua kategori meningkat sebesar 15% pada tahun 2023 dari tahun sebelumnya. Data yang kami gunakan pada Ghost Chart ini yaitu pertama pada tabel fake sales, pada atribut sales, lalu pada tabel produk dan pada atribut kategori, dan terakhir pada tabel dimdet pada atribut tier. Target yang kami ingin capai di sini penjualan di semua kategori meningkat sebesar 15% pada tahun 2023. Lalu setelah kami melakukan perhitungan aktualnya yaitu setelah melakukan perhitungan dengan Goucher ternyata penjualan pada tahun 2003 menurun sebesar 1 sampai 8% di setiap kategori dari tahun sebelumnya. Jadi target yang kita capai tidak bisa tercapai. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat Goucher-nya. Pertama di row-nya kita akan menaruh yaitu akan menaruh dua sum untuk membuat bulatan ini. Lalu untuk membuat bulatan ini menjadi seperti ini, kita harus menggunakan beberapa measure value. Seperti eh, ini color 50 lebih besar dari 50%. Jadi kalau data yang kita gunakan lebih besar dari 50%, warna yang disesuaikan akan berwarna sesuai yang kita inginkan. Pertama, selanjutnya ada pointer. Pointer di sini pointer itu bertugas sebagai eh, untuk menjadi seperti garis seberapa banyak data itu berapa persen data itu ada. Lalu ada gray 50, lebih besar dari 50%, yaitu ini warna abu-abu ini dia akan menjadi warna abu-abu di sini, yaitu calculation 2 yaitu untuk menjadikan bulatan ini menjadi setengah lingkaran. Selanjutnya ada color lebih kecil dari 50%. Di sini seperti saya lihat di sini datanya misalnya 20%, di sini colornya menjadi karena di bawah 50% maka colornya menjadi merah. Selanjutnya ada pointer 1 dan gray lebih kecil daripada 50%. Selanjutnya pada pada kolom kita memasukkan kategori dan year. Di sini tertulis kategori dan year-nya dan juga persenan dari setiap data. Selanjutnya pada marks-nya kita memasukkan eh, multi pada marks-nya pada sum yang kedua kita memasukkan year kategori untuk menjadi label di sini. Lalu juga calculation 1 untuk menjadi persenan di sini. Lalu kita membuat dummy untuk pointernya. Selanjutnya, maka dari berdasarkan data di atas dapat disimpulkan yaitu perusahaan menghadapi penurunan sebesar 1,8%, 1 sampai 8% di setiap kategori pada tahun 2003. Perusahaan perlu segera mengevaluasi penyebabnya. Strategi pemasaran dan penjualan dapat diperbarui dengan meningkatkan promosi, menyesuaikan harga fokus dan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Goucher kedua. Pada Goucher kedua ini, goals kami itu meningkatkan penjualan pada region. Dengan KPI penjualan produk di semua region meningkat sebesar 5%, dan kami fokuskan hanya di region East di tahun 2003 dan lebih lebih dari tahun 2022 itu setahun sebelumnya. Data yang kami gunakan kurang lebih sama seperti Goucher yang pertama yaitu pada tabel fact sales kita menggunakan atribut sales dan tapi bedanya pada ini kita menggunakan dim location menggunakan atribut region dan pada tabel date dim date kita menggunakan atribut year. Target target yang kita ingin capai di sini penjualan pada region East meningkat sebesar 5% dari tahun sebelumnya. Setelah kami melakukan perhitungan dengan Goucher, aktual yang terjadi yaitu eh, ternyata penjualan pada kategori teknologi pada region East menurun sebesar 4% dari tahun sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk membuat eh, maaf sebelumnya di sini tidak eh, pada kategori pada semua kategori eh, eh, pada semua kategori. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat voucher yang kedua. Seperti di Gojek pertama kita harus membuat semua measure value-nya untuk membuat setengah lingkaran dan warna-warna di sini. Tapi di setiap di
Di sini di sum kedua, kalau pada calculationnya kita harus rubah kodenya tidak seperti gocap pertama, karena gocap pertama kita hanya menggunakan kategori dan year. Namun pada ini kita menggunakan region. Selanjutnya kita sesuaikan semua codingan di measure value ini dengan menggunakan calculation 3 agar mengikuti calculation 3. Dan di sini saya menggunakan warna orange untuk menunjukkan datanya, dan di sini bisa dilihat pada kolom kita memasukkan region dan year. Lalu pada labelnya kita masukkan year dan region, dan tentunya calculation 3 untuk menunjukkan berapa persen data yang kita punya. Di sini ditunjukkan pada region is pada tahun 2022 penjualannya sebesar 14,72%. Lalu pada eh, tahun 2023 hanya 10,54%. Jadi mengalami penurunan kurang lebih sebesar 5% dari tahun sebelumnya. 4% dari sebelumnya. Jadi berdasarkan data di atas dapat disimpulkan eh, un- eh, p- perusahaan mengalami penurunan pada kategori teknologi sebesar 4% di region East. Perusahaan perlu menganalisis akar penyebabnya, termasuk perubahan preferensi pelanggan dan pesaing pasar. Dengan memahami faktor-faktor tersebut, perusahaan dapat merancang kampanye pemasaran yang lebih tepat sasaran, meningkatkan kualitas produk, atau menyesuaikan harga. Sehingga pada penjualan-penjualan di tahun selanjutnya bisa dapat mencapai target yang ditentukan. Mungkin sekian saja dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk KPI selanjutnya itu untuk goalsnya adalah meningkatkan penjualan kertas. Untuk KPI-nya yaitu penjualan kertas meningkat sebesar 5% pada kuartal 2 di tahun 2023 dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Data yang diperoleh yaitu pada tabel Excel adalah order date, month, sales, dan juga quantity. Kemudian pada tabel dim product yaitu subkategori, dan juga terakhir pada tabel dim date adalah year dan month. Kemudian perhitungan target yang dilakukan adalah penjualan kertas meningkat 5% pada kuartal kedua tahun 2023, dan grafik yang dipakai adalah text chart. Dan kemudian ini adalah hasil dari grafik yang telah kami lakukan. Untuk bagian kolom terdapat measure name dan juga year merupakan atribut. Kemudian untuk barisnya ada subkategori dan juga month. Dan untuk filternya tentu saja kami prioritaskan untuk KPI kami adalah subkategori paper. Kemudian ada month, lalu measure name. Kemudian measure value yaitu sum quantity, sum sales, dan juga adalah hasil perhitungan dari target sale 5% kami. Nah, di sini jadi dapat saya simpulkan bahwa KPI tercapai, di mana kuartal 2 hasil perhitungan dari kuartal 2 dan kuartal 1 menunjukkan bahwa penjualan meningkat sebesar 5%. Baik, kemudian untuk goal selanjutnya yaitu adalah meningkatkan pendapatan supaya penjualan meningkat. Adapun KPI yang sudah kami tentukan adalah pendapatan dari penjualan di semua region tiap tahunnya meningkat sebesar 10%. Kemudian data yang diperoleh adalah pada tabel Excel yaitu atribut order date, year, dan juga sales. Dan juga kemudian pada tabel dim location yaitu region, dan juga terakhir adalah tabel dim date pada year. Kemudian perhitungan yang kami lakukan yaitu targetnya adalah setiap tahunnya meningkat 10%. Maksudnya di sini penjualan meningkat 10% tiap tahunnya. Dan grafik yang kami pakai yaitu text chart. Kemudian ini merupakan grafik yang telah kami lakukan. Di sini dapat dilihat bahwa pada bagian kolom terdapat atribut region, dan juga row atau baris terdapat year dan juga yeah. Kemudian untuk filter yang ada yaitu year. Kemudian untuk Mars-nya ini ada sum sales dan juga hasil analisis yaitu target sales-nya yaitu sebesar 10%. Kemudian berdasarkan ini dapat kita lihat ya dari tiap region penjualan cenderung menurun di tahun 2023 dari tahun sebelumnya. Jadi target KPI kami ini tidak tercapai. Baik,
Berikut di sini merupakan dashboard dari visualisasi data kami, terdiri dari bullet chart, text chart, dan gauge chart. Dan semua dari dashboard ini kami sudah publish di Tableau Public. Ini hasil dari publish kami. Bisa dilihat di sini ada bullet chart 1, bullet chart 2, text chart 1, text chart 2, dan gauge chart 1 dan gauge chart 2. Mungkin sekian video demo dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Kami ucapkan terima kasih dan terima kasih sudah menonton.